Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Saikal Zaki, NIM 2020311016, Prodi Teknik Elektro, mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1A dan 2A. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1A. Diketahui nilai tes masuk calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri X sebagai berikut. Di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi. Nah, yang diminta hitunglah A variansi. Untuk mencari variansi, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut ini. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali X I kuadrat dikurang sigma Fi dikali Xi kuadrat dibagi sigma F. Setelah itu kita bagi dengan sigma F dikurang 1. Nah, sudah dapat seperti ini. Selanjutnya kita cari sigma Fi. Apa itu sigma Fi? Sigma Fi adalah jumlah keseluruhan distribusi frekuensi yang ini, nilainya. Nilai ini kita tambahkan, kita jumlahkan seperti ini. 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 21 ditambah 14. Jadi kita seluruh ini kita tambahin 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 21 ditambah 14. Jumlahnya adalah 100. Seperti ini jadinya rumusnya. Baiklah, selanjutnya kita mencari nilai Fi, Xi kuadrat, Fi dikali Xi, Fi dikali Xi kuadrat. Terlebih dahulu kalian membuat tabel seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Fi. Nilai Fi adalah nilai frekuensi yang di atas ini. Setelah itu kita masukkan ke tabel ini, Fi ini 5, 18, 42, 21, 14. Selanjutnya kita mencari nilai Xi. Apa itu nilai Xi? Nilai Xi adalah nilai tengah. Bagaimana kita bisa mencarinya? Mencarinya dengan nilai ini, yang di atas ini. 41 sampai 49. Gimana bisa mendapatkan nilai tengahnya? Nah, 41 ini ditambah 49 dibagi 2. Dan seterusnya juga. Seperti 50 sampai 58, 50 ditambah 58 dibagi 2. Di sini saya sudah mendapatkannya. Yang pertama adalah 45. Yang kedua 54. Yang ketiga 63. Yang keempat 72. Yang keempat 81. Selanjutnya kita mencari Xi kuadrat. Di mana mencari Xi kuadratnya? Di sini kita mencari Xi kuadratnya. Nah, nilai Xi ini kita kuadratkan seperti 45 kuadrat gitu kan. 54 kuadrat, 63 kuadrat dan seterusnya 72, 81-nya. Yang pertama kita mencari nilai Xi kuadrat dulu yang 45 ya. 45 kuadrat menjadi 2025. Selanjutnya sama 54 kuadrat dapatnya. Selanjutnya juga 63 kuadrat dapatnya 72 kuadrat dapatnya
yang terakhir 81 kuadrat 6561. Nah, setelah itu kita mencari nilai FI dan XI nya. Bagaimana mendapatkan nilai FI dengan XI nya? Kita kalikan FI sama XI nya. Saya sudah mendapatkan hasilnya. Baiklah, kita langsung masukin aja 5 dikali 45. Hasilnya 225. Selanjutnya 18 dikali 54. Hasilnya 972. 42 dikali 63. Hasilnya 2646. Selanjutnya 21 dikali 72 hasilnya 1512. Dan terakhir 14 dikali 81 hasilnya 1134. Nah, selanjutnya kita mencari nilai FI dan FI dikali XI kuadrat. Gimana mendapatinya? Cara mendapatinya kita harus FI ini dikali dengan XI kuadrat. Seperti 5 dikali 2025, 18 dikali 2916 segitu. Dan seterusnya juga. Nah, yang pertama kita bagikan FI yang pertama dikali XI yang kuadrat yang pertama. Saya sudah mendapatkannya. Hasilnya adalah 10.125 dan selanjutnya 18 dikali XI kuadrat yang ini hasilnya sudah saya dapatkan 52.488 dan seterusnya. Saya sudah mendapatkannya hasilnya semuanya. Saya langsung buat aja 166 698. Setelah itu selanjutnya 108 864 dan terakhir 91 854. Nah, setelah itu kita jumlahkan yang FI kali X ini, kita jumlahkan seluruhnya. Di sini kalian bisa memakai kalkulator dan saya juga sudah mendapatkan hasilnya menjadi 6489. Nah, yang sebelahnya juga sama, FI dikali XI kuadrat ini seluruhnya kita jumlahkan. Saya sudah mendapatkannya, hasilnya adalah 430,029. Selanjutnya kita mencari nilai variansinya ya. Baiklah, di sini sudah mendapatkan nilai tabelnya. Tabel yang ini. Selanjutnya kita mencari dengan jalan sigma ini dengan S kuadrat. Di sini sudah saya tulis. Di sini saya akan menjelaskannya saja. S kuadrat ini 430,029 ini dari FI dikali XI kuadrat. Nah, di sini nilainya yang kita jumlah tadi, ini hasilnya kita turunkan di sini. Setelah itu dikurang. Nah, 6489 ini dapat dari FI dikali XI. Nah, di sini jumlahnya ini. Di sini FI dikali XI 6489 kita turunkan. Nah, yang kuadrat ini adalah yang ini. Jadi kita kuadratkan. Setelah itu dibagi 100. 100 ini dapat dari mana? Dapat dari sigma F ini kan, dibagi sigma F. Nah, 100-nya sigma F. Setelah itu kita bagi lagi, dibagi dengan 100 dikurang 1. Dari mana? Di sini. Sigma F dikurang 1. Oke, kita lanjut lagi. Kita turunkan 430-nya, 430,029 dikurang. Nah, di sini 6489 kuadrat. Kita kuadratkan menjadi hasilnya 42 107 121. Nah, setelah itu kita dibagi 100. Dibagi 100, setelah itu dibagi 99. Dapat dari mana 99? 100 dikurang 1 menjadi 99. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu 430 ini 029 dikurang. Nah, di sini kita
bagiin 42 107 121 ini dibagi 100, hasilnya ini 421 071 21 dibagi 99. Setelah itu di sini kita kurangi terlebih dahulu 430-nya 029 dikurang 421 071 21 hasilnya adalah 8,97,79 per 99. Nah, setelah itu kita lanjut 8,957,79 dibagi 99 hasilnya 90,4824. Inilah hasilnya. Ini hasil dari nomor 1A. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal 2A. Seorang peneliti ingin melihat pengaruh kadar pupuk yang diberikan terhadap buah yang dihasilkan dan diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini ada tanaman, pupuk, buah. Ini data-datanya. Yang dicari adalah tentukan model regresi linier. Nah, di sini sudah saya buat. Di sini saya tinggal jelaskan saja. Baiklah, pertama kali kita akan menjelaskan tabelnya. X ini adalah pupuk. 50, 100, 150, 210, 220. Ini adalah pupuk yang X. Yang kedua, Y-nya ini adalah buah. 4, 3, 5, 3, 4. Setelah itu X kuadrat ini adalah X 50 ini dijadikan kuadrat, hasilnya jadi seperti ini, dan ini juga seterusnya jadi hasilnya ini. Dan yang ke ini Y kuadrat sama juga seperti ini dijadikan kuadrat, 4 jadi kuadrat, 3 jadi kuadrat, dan seterusnya. Setelah itu yang XY ini X sama Y jadinya seperti ini, 200, 300 dikali. Setelah itu X per ini rata-rata. Bagaimana mencari rata-ratanya? X ini kita jumlahkan, setelah dijumlahkan dapat 730 dibagi 5, hasilnya seperti ini. Yang Y juga sama, semuanya rata-rata ini semuanya dijumlahkan seperti ini. Yang Y setelah dijumlahkan dapat 19 dibagi 5, hasilnya seperti ini. Nah, kalau udah dapat semuanya, di sini kita akan mencari rumusnya. Baiklah, di sini sudah ada rumusnya. Rumusnya N sigma XY dikurang 2X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Baiklah, N ini apa? N ini adalah 5. 5 itu adalah data-data ini 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu sigma XY, apa itu sigma XY? 260 dari mana? 260 dari XY ini. Udah dijumlahkan, ditaruh di sini, dikurang 730. Dari mana 730? Dari X ini. 730 jumlahnya. Setelah itu sigma Y dari mana? 19. 19 dari Y ini jumlahnya. Per 5 N kita taruh lagi seperti tadi, 127.500 dari mana? X kuadrat. Berarti ini X kuadratnya, jumlahnya ini kita taruhkan di sini. Setelah itu dikurang 730 kuadrat. 730 kuadrat dapat dari mana? Ini sigma X, berarti dari sini juga ditaruh sini. Setelah itu kemudian kemudian 13.800 ini dapat dari mana? 5 dikali 260 dapat hasilnya 13.800. Setelah itu dikurang, sama seperti tadi, 730 ini kita kalikan 19, hasilnya 13.870 per. Nah, ini juga sama dikali 5.000 dikali 127.500, hasilnya 637.500 dikurang. Nah, 532 ini dapat dari mana? Dapat dari 730 kuadrat, hasilnya seperti ini, 532.900. Baiklah, selanjutnya setelah dapat ini kita hasilkan 13.800 dikurang 13.870, hasilnya min 70 per
Yang di bawahnya juga kita kurangin. 637.500 dikurang 532.900 hasilnya 104.600. Setelah itu kita bagiin ini. Min 70 dibagi 104.600 hasilnya min 0,0066. Ini hasilnya. Setelah dapat hasilnya, kita harus mencari A-nya. A sama dengan Y per dikurang BX per sama dengan, nah, Y per-nya dari mana? Y per-nya dari sini. 3,8. Kita taruh di sini, setelah itu dikurang. Nah, yang 0,0066 ini dari sini karena B-nya ini. Setelah itu X per-nya dari tabel sini. Jumlahnya ini rata-rata 146. Setelah itu sama dengan 3,8 dikurang. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari min 0,00066 dikali 146 hasilnya min 0,09636. Nah, setelah itu sudah dapat seperti ini, kita hasilkan. Hasilkannya jadi 3,8 ini dikurang min 0,09636 hasilnya 3,89636. Ini hasil yang A. Sekarang ini yang Y-nya. Y-nya adalah A ditambah BX. Nah, setelah itu sama dengan A-nya dari mana? Dari sini tadi. Kita masukkan di sini 3,89636 ditambah B-nya yang mana? Yang ini. Min 0,00066 kita masukkan di sini. X kita taruh sini. Nah, itulah hasil dari model regresi linear. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan yang 1A sama 2A-nya. Kalau ada salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.